Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yulianda, NPM 20030210026, Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Di sini saya akan menyimpulkan materi presentasi dari kelompok 6 dan menjawab 3 pertanyaan dari rekan saya. Gaya kepemimpinan dalam organisasi. Hakikat gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Macam-macam pemikiran gaya kepemimpinan. Teori gaya kepemimpinan klasik terdapat 2 unsur utama, yaitu gaya kepemimpinan situasional model Harrison dan Blanchard. Pemimpin yang efektif dapat memilihnya kepemimpinan. 1. Pengarahan. 2. Gaya tailing. 3. Gaya selling. 4. Bantuan. 5. Gaya participation. 5. Gaya delegated. Dalam gaya kepemimpinan situasional, masih terdapat pula beberapa gaya sebagai berikut. Yang pertama, gaya kepemimpinan kontinum. Yang kedua, gaya managerial grid. Gaya ini lebih menekankan pada pendekatan 2 aspek, yaitu aspek produksi pada saat pihak dan orang-orang pada pihak lain. Penerapan gaya kepemimpinan. Penerapan gaya kepemimpinan menurut Robbins 1996 ayat 52, ketetapan penerapan gaya kepemimpinan didasarkan pada tingkat kematangan atau kesiapan para pengikut dalam memikul tanggung jawab. Model gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang identik dengan tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan. Menurut Plato, dalam bukunya membagi 3 gaya, yaitu yang pertama, filosofer atau pemikir, yang kedua, militer atau otoriter, yang ketiga, entrepreneur. Menurut Siagian 1994 halaman 27, ia membagi 5 gaya. Yang pertama ada tipe autokratik, yang kedua tipe paternalistik, yang ketiga tipe karismatik, yang keempat tipe laissez-faire, yang kelima tipe demokrasi. Penerapan tipe kepemimpinan. A. Model kepemimpinan AIM atau kepemimpinan yang mampu menggali bakat dan komitmen staf. Yang B. Model kepemimpinan visioner atau kepemimpinan yang ditunjukkan untuk memberi arahan pada kerja dan usaha. Yang C. Kompetensi pemimpin visioner memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, memahami lingkungan luar, dan memiliki kemampuan beraksi atau bersosialisasi. Peran dalam bentuk dan mempengaruhi praktik organisasi dan prosedur. Memiliki atau mengembangkan imajinatif untuk masa depan. D. Peran pemimpin visioner. Penentu arah agen perubahan, juru bicara, pelatih, peran pemimpin dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Hakikat perubahan dan pengembangan organisasi. Praktek kepemimpinan organisasi pada era globalisasi pada saat ini tidak dipungkiri membawa konsekuensi logis bagi kehidupan organisasi maupun perusahaan. Maka peran pemimpin adalah sebagai penyelaras, penyelembaga, dan mediator berbagai kepentingan organisasi, serta harus dapat memerankan berbagai tipe kepemimpinan demi menjaga kelangsungan organisasi. Perkembangan yang semakin pesat mengenai teori kepemimpinan menyadarkan kita akan pentingnya bidang tersebut untuk dipelajari. Burnanus menyatakan, sebuah perusahaan yang hanya bermodal kecil bisa meminjam uang. Perusahaan yang berada di lokasi yang tidak cepat bisa pindah, tetapi perusahaan yang tidak memiliki pemimpin hanya mempunyai sedikit
untuk selamat. Alasan kegagalan pemimpin. Yang A, tidak sensitif, tidak peduli, suka mengintimidasi. Yang B, dingin, menjaga jarak dan arogan. Yang C, mengkhianati kepercayaan pribadi. Yang D, terlalu ambisius, egois, bermain politik, dan mementingkan diri sendiri. Yang E, mempunyai masalah kinerja dengan dunia bisnis. Yang F, tidak mampu mendegradasikan dan membangun tim kerja. Yang G, tidak mampu memilih bawahan yang tepat. Peran pemimpin dalam perwujudan visi, misi, dan tujuan organisasi. A, perwujudan visi organisasi. B, visi pemimpin organisasi. C, pencapaian tujuan organisasi. Perwujudan visi yang benar dan baik dari seorang pemimpin akan menghasilkan komitmen dan motivasi bagi bawahannya, serta menyadarkan seseorang mengenai peran dan fungsinya. Visi dari seorang pemimpin akan menginspirasi bawahannya agar melakukan tindakan dan membangun masa depan, serta dengan dukungan kuat dari seluruh elemen organisasi, akan menuntun bawahannya dalam melakukan aktivitas. Pencapaian tujuan organisasi dilatar belakangi oleh visi dan misi. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mengetahui profil, visi, dan misi organisasi agar mempunyai kedekatan relasional dengan tujuan organisasi. Strategi kepiawaian pemimpin organisasi. Pilar-pilar strategi pemimpin organisasi, pilar kepemimpinan, pilar manajemen, pilar komando dan pengarahan, pilar pengendalian. Tugas fungsi pilar organisasi. Pilar kepemimpinan memberi arahan tentang visi dan misi dan tujuan dapat dikomunikasikan langsung terhadap orang-orang terbaik yang cepat memahami dan cakap untuk menerapkannya. Pilar manajemen memudahkan manajemen dalam mengalokasikan dan merelokasikan sumber daya serta mengatur kegiatan yang akan direalisasikan sebagai proses berkelanjutan dalam aktivitas terpadu. Pilar komando dan pengarahan. Pilar pengendalian yaitu membantu proses kepemimpinan dalam membina, melatih, dan memotivasi orang untuk melakukan hal terbaik dalam seluruh mata rantai proses kerja. Membantu proses pengendalian sehingga proses tersebut dapat berlangsung secara lebih efisien. Wawasan teknik yang dapat membantu organisasi untuk mendapatkan prognosis yang diandalkan. A, memanfaatkan latar belakang kandidat pemimpin yang akan berdampak pada kemampuan kepemimpinannya. B, berkenaan dengan visi, perlu dibuktikan bahwa prestasi masa lalu kandidat pemimpin menunjukkan bahwa ia adalah seorang visioner yang proaktif. C, membuat simulasi lingkungan kepemimpinan. D, mengembangkan pemimpin dari kalangan sendiri. Baik, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari rekan saya. Yang pertama yaitu, bagaimana cara menilai karakter kepemimpinan dalam diri kita? Jawabannya adalah ada 2 cara penting menilai karakter kita, yaitu yang pertama, kita harus melaksanakan tindakan sesuai dengan apa yang kita katakan. Jika tindakan yang kita lakukan sesuai dengan janji-janji, harapan, dan visi misi yang selalu kita agung-agungkan, maka kita termasuk orang yang memiliki karakter kepemimpinan. Yang kedua, mengerjakan sesuatu bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Banyak orang yang hanya ingin bekerja ketika dilihat oleh banyak orang, tetapi karakter pemimpin sejati adalah ketika kita mengerjakan bukan untuk dilihat oleh orang lain, tapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dalam diri. Itulah cara penting menilai karakter pemimpin kita. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Terkadang kita melihat seseorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa dirinya belum mampu untuk itu. Bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Jawabannya yaitu, yang pertama, bertanggung jawab secara personal terhadap pertumbuhan Anda sendiri. Yang kedua, mengembangkan sebuah rencana yang menunjukkan wilayah-wilayah penting.
yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Yang ketiga, carilah mentor untuk diri Anda. Yang keempat, perbanyaklah perluas bacaan Anda. Yang kelima, bertanyalah kepada diri Anda sendiri secara teratur. Yang keenam, dengarkan dengan seksama orang-orang yang tidak setuju dengan Anda. Yang ketujuh, belajarlah dari pengalaman orang lain. Pertanyaan nomor 3 yaitu, mengapa gaya kepemimpinan di setiap perusahaan itu berbeda-beda? Jawabannya adalah, setiap perusahaan biasanya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi sistem perusahaan, jumlah pekerja, dan target yang harus dicapai. Jika ingin menjadi salah satu leader di kantor ataupun perusahaan tempatmu bekerja, kamu perlu mengetahui macam-macam gaya orang dalam memimpin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.